Pagi ini cuaca sangat cerah, matahari bersinar dengan terik, sungguh sangat indah. Namun tadi malam sekitar mulai pukul 11 sampai pukul 1 lewat tengah malam hujan begitu deras dan lampu mati. Ini lahan kita becek akibat hujan. Perlu teman-teman ketahui, jika teman-teman budidaya ikan secara bioflok, apalagi dengan atap terbuka tanpa naungan sama sekali, yang artinya air hujan masuk ke dalam kolam kita dengan bebas, maka perlu ada perlakuan khusus untuk kolam kita ini agar suhu air dan keasaman atau pH tetap normal. Apa perlakuannya akan saya bahas di video kali ini. Jangan lupa setelah kalian nanti menonton, bantu saya untuk tetap berkarya mengembangkan channel ini agar menjadi channel yang inspiratif, memberikan masukan untuk budidaya ikan nila secara bioflok maupun tanaman hidroponik. Hal yang pertama kalian lakukan ialah cek pH air. Jika pH normal, berarti hujan tidak begitu mempengaruhi keadaan kolam. Namun jika pH sampai turun drastis seperti ini 5, sekian, perlu ada sedikit perlakuan. Jika pH turun, maka hal yang dilakukan ialah pertama dengan penambahan kapur dolomit, kedua garam, dan ketiga molase. Penambahan kapur dolomit ditujukan untuk menaikkan pH, garam untuk mengurangi stres pada ikan, dan pemberian molase bertujuan untuk sebagai sumber karbon bagi flok atau prebiotik, karena sumber karbon atau molase itu menjadi makanan dari prebiotik yang ada pada kolam. Langsung saja saya perkenalkan bahannya. Yang pertama itu adalah garam. Di sini saya pakai garam ikan. Saya lebih merekomendasikan garam ikan dibanding garam grosok. Namun jika kalian kesulitan mencari garam ikan, garam grosok bisa menjadi solusi alternatif. Fungsi dari garam ini selain mengurangi stres pada ikan, bisa juga sebagai membunuh jamur yang ada pada kolam. Karena kita ketahui, jika hujan turun, maka suhu air pada kolam juga akan ikut turun. Suhu yang rendah menjadi tempat yang baik untuk bakteri atau jamur berkembang biak. Oleh sebab itu, garam bisa mengatasi jamur maupun bakteri agar tidak berkembang biak. Yang kedua, di sini saya pakai kapur pertanian atau kapur dolomit. Kapur ada dua jenis, ada kapur bangunan, ada kapur untuk pertanian. Saran saya pilih pakai kapur pertanian, lebih efektif untuk menaikkan pH. Fungsi dari kapur ini untuk sebagai penyangga pH, penstabil pH pada kolam. Jadi jika pH turun drastis akibat hujan, kapur dolomit bisa menaikkan dan menstabilkan pH agar tidak terlalu turun. Dan yang terakhir, bahan yang saya pakai adalah molase atau tetes tebu. Jika kalian sulit mendapatkan molase, bisa diganti dengan gula putih. Molase atau tetes tebu berfungsi sebagai sumber karbon, sumber makanan bagi flok-flok yang ada di dalam kolam. Jadi bakteri-bakteri pengurai bioflok itu memakan atau sumber makanannya adalah molase. Karena kita ketahui jika hujan turun, maka sebahagian flok-flok kita ada yang ikut mati. Agar cepat berkembang biak dan meregenerasi, maka perlu ada penambahan sumber makanan. Saya pilih molase sebagai
sumber makanan atau sumber karbonnya. Untuk cara pengaplikasian, saya pakai garam 1 liter untuk 1 kolam D3. Molase saya kasih 100 ml untuk 1 kolam D3. Begitu juga dengan kapur, saya kasih sekitar 100 gram untuk 1 kolam D3. Ketiga ini masing-masing diberi air, lalu diaduk sampai larut dan ditebar ke dalam kolam ikan kita. Setelah semuanya dicampur air dan diaduk hingga larut, saatnya kita berikan ke dalam kolam. Namun saya sedikit ada kelupaan. Jika terjadi hujan deras dan juga mati lampu, sebelum memberikan ketiga bahan tadi, baiknya air dari kolam ini kita buang sedikit untuk mengurangi atau membuang air hujan yang masuk tadi dan mengurangi kotoran pada kolam. Membuangnya sedikit saja sampai kotorannya habis dan air kembali normal. Kita tutup lagi. Sedikit susah tadi teman-teman menutupnya dengan satu tangan, jadi videonya saya jeda. Setelah airnya kita buang dan kembali normal, saatnya kita beri ketiga bahan tadi ke dalam kolam. Kita campurkan satu persatu secara merata ke setiap kolam. Kalau bisa teman-teman kasih pas tepat di atas aerasinya agar bahan ini bisa cepat menyebar. Oh iya teman-teman, jika sedang melakukan perlakuan ini, yang kalian jadwalnya biasa kasih makan ikan di pagi hari, sebaiknya ditunda. Kalian kasih di siang hari, karena semalam baru hujan, kita kasih perlakuan, itu sebaiknya jangan diberi makan atau dipuasakan dahulu agar ikan tetap sehat dan mengurangi kematian. Setelah selesai kita berikan ketiga perlakuan tadi, sebaiknya teman-teman kalian puasakan ikan kalian, jangan diberi makan agar dia tidak stres dan gampang mati. Biasa itu penyebab kematian karena stres maupun kena penyakit. Dan itulah teman-teman cara atau perlakuan yang saya berikan apabila hujan deras masuk air hujan ke dalam kolam kita. Jika kalian anggap remeh atau abai, kalian biarkan saja dengan atap terbuka, maka kemungkinan besar ikan kalian nanti bisa mudah kena penyakit, stres, dan gampang mati. Namun perlakuan tadi tidak berlaku apabila kolam kalian
seperti kolam saya yang satu ini. Nah, di kolam ini saya kasih atap dari plastik UV karena kebetulan ini join atau digabung dengan hidroponik, jadi saya kasih plastik UV sehingga air hujan tidak masuk ke dalam kolam. Jadi untuk perlakuan tadi sama sekali tidak saya kasih di kolam saya yang satu. Itu saja teman-teman yang bisa saya bagikan tentang perlakuan atau penanganan kolam setelah hujan deras. Dukung saya dengan cara subscribe, komen, dan share. Semoga apa yang saya bagikan bermanfaat bagi kalian dan untuk kita semua. Salam sehat, salam sukses.